Itu untuk lagu-lagu yang tidak pakem, dalam artian begini, lagu aslinya dia tidak ada variasi yang seperti itu, tapi kita buat-buat. Nah, kira-kira seperti itu. Hello basis, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Jadi pemain bass dangdut itu untuk sebuah variasi feel itu sebuah keharusan, menjadi sebuah keharusan. Oke, kita sepakat itu, oke? Pada video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara mengaplikasikan variasi mayor dan minor pada sebuah lagu. Simak terus videonya sampai selesai. Oke, ciao. Oke, ready? Dimana saya sudah sering buat video ya atau cover yang menunjukkan bagaimana cara bermain variasi entah itu mayor ataupun minor, dan tentu banyak basis-basis yang lain, teman-teman yang lain yang sudah bisa memainkan itu, tapi mungkin bagi teman-teman semua yang masih notabene baru belajar itu sebuah kesulitan yang sangat mendasar ya. Itu saya juga pernah mengalami dulu hal yang seperti itu. Jadi kali ini saya mau berbagi tips dan trik buat kalian semua untuk yang baru-baru ya, untuk yang para basis dangdut yang masih baru, yang masih bingung bagaimana cara mengaplikasikan, sudah menghafal solmisasi, sudah bentuk variasi, tapi bagaimana cara mengaplikasikannya pada sebuah lagu gitu kan. Nah, oke, pada kali ini nanti akan saya terangkan semuanya dan saya praktekkan bagaimana caranya memainkan itu semua. Terus untuk video kali ini buat teman-teman yang sekiranya sudah mahir dalam memainkan variasi, saya mohon maaf jika nanti ada salah penyampaian kata atau penyampaian bentuk atau yang lainnya. Itu sama sekali tidak ada maksud lain, saya hanya berbagi apa yang saya pahami dan apa yang saya sering lakukan. Oke, nggak usah banyak bicara, kita langsung aja. Kita bermain di not dasar C sebagai patokan utama sebuah solmisasi C ya. Nah, pada kali ini saya akan tunjukkan untuk C mayor dan C minornya sekaligus. Jadi di satu tempat. Biar teman-teman tidak bingung ya. Nanti mayornya di C, terus minornya di A gitu, nanti kebingungan ya. Jadi dalam satu tempat aja. Kita ambil akord C. Oke, itu tadi posisi yang mayor ya, yang mayor. Jadi untuk kesekian kalinya saya bicara masalah solmisasi. Solmisasi dasar adalah C sama dengan Do. Oke, jadi contohnya seperti ini. Nah, untuk kali ini saya coba akordnya C, dia lari ke F ya, C lari ke F, terus ke G, habis itu balik lagi ke C. Jadi kita mulai saat kita bermain, misalkan C. Jadi pada ketukan keberapa dia pindah ke F. Misalkan begini, kita ambil pada bar ketiga. Bar ketiga ya. Jadi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, gitu ya. Nah, saya akan menunjukkan pas posisi bar ketiga. Bar ketiga dia yang pas jatuhnya di F. Jadi coba teman-teman ikuti ya. Jadi hitungan ketukannya begini. 1, 2. Nah, 2 kali dia jatuh di C, itu berarti 2 bar. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi setar dentuman pertama itu kita nariknya mulai menariknya itu pada ketukan kedua. Jadi 1 bar itu terdiri dari 4 ketukan. Oke, paham teman-teman ya? Jadi 1 bar itu 4 ketukan. Jadi 1, 2, 3, 4 itu terhitung 1 bar. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nah gitu teman-teman ya. Jadi rumus feel-nya jangan di 1, tapi di 2 nariknya. Itu kuncinya. Kunci utamanya di situ. Apabila teman-teman sudah menguasai itu, pasti akan bisa menariknya. Jadi posisinya begini. Nah, jadi sebetulnya rumus utamanya itu tadi, kita nariknya adalah di ketukan kedua. Ketukan kedua. Karena ketukan pertamanya pas jatuh ya. Pas jatuh, misalkan formasi permainannya dia G ya, G. Jadi dia sebelum dia pulang lagi ke C, misalkan dia start dari mana, dari G gitu kan, putaran lagunya. Itu teman-teman. Oke. Nah, untuk notnya saya akan kasih tahu. Jadi ini untuk kesekian kalinya saya bicara masalah solmisasi. Apabila teman-teman sudah menguasai solmisasi mayor, maka itu akan sangat mudah. Sebetulnya banyak orang yang sudah banyak yang sudah hafal solmisasi, do re mi fa sol la si itu, tapi rumus nariknya dia tidak punya. Makanya dia selalu kesulitan, makanya ketukannya selalu tidak pas. Jadi nanti begitu baru narik ke sini, not sudah pindah tapi dia belum pulang. Nah gitu, dia belum tepat sasaran. Nah itu tadi, kunci utamanya berapa bar dia berada di situ dan pindahnya bar ke berapa, itu kan. Lah, setar nariknya, setar ketukan pengambilan variasinya itu berada di ketukan kedua. Jadi jangan pas 1, 2, A2-nya ini 2, 3, 4, 1, 2, setarnya di 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, satunya sudah jatuh ke not yang dituju. Itu. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah gitu. Jadi sambil ngitung tuh agak susah teman-teman ya. Jadi intinya seperti itulah kira-kira. Jadi yang dipahami adalah bar ketukannya dia akan lari kemana. Nah itu dulu. Untuk notnya, oke, teman-teman simak ya. Start di C,
sama, dia solmisasi. Do, re, mi. Jadi nah itu notnya. C, D, E, G, A, C, D, oke, F, E, F, E, C, G lagi, kembali. Nah, pas kembalinya dia adalah tujuan. Tujuannya mau kemana? Apakah dia tetap berada di C, ataukah dia ke F, ataukah dia ke not yang sebelah mana? Nah, itu tujuan. Jadi sebelumnya kita sudah harus tahu saat kita berjalan, kita tujuannya tahu dia akan lari kemana. Nah, itu dulu. Oke, semoga teman-teman paham ya. Saya ulangi lagi untuk not-notnya ya. Sekali lagi, C, D, E, G, A, C, D, F, E, C, D, F. Karena ini tujuannya. Kalau tujuannya pulang ya pulang, kalau tujuannya ke sini ya ke sini, kalau tujuannya di G ya ke G. Oke, untuk yang mayor saya rasa selesai. Hanya sesimpel itu. Oke, lalu kita teruskan untuk yang minor. Oke, minor. Kita sepakat bahwasanya ini formasi minornya. Nah, pada saat ini kita ambil C sama dengan minor. Atau C sama dengan La. Ya, La sama dengan minor. Nah, itu bisa disimak di video saya yang sebelumnya tentang mood bass ya, mood bass itu Do sama dengan mayor dan La adalah minor standar. Ada videonya, silahkan disimak dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini minor. Cara mainkannya kira-kira seperti ini. Rumusnya itu sama seperti tadi, seperti yang pertama yang mayor ya, yang mayor sama. Dia rumusnya tarian yang ketukan kedua. Nah, jadi seperti video saya yang sebelumnya itu bahwasanya yang jelas kita sudah punya target. Nah, ini adalah C oktav ya, C oktav. Oke. Nah, jadi target kita ke sini dulu. Sebetulnya ringkasannya dia seperti ini. Sebetulnya itu notnya. Nah, jadi notnya C,
Itu not dasarnya. Jadi untuk pengambilannya berdasarkan not ini tadi, not yang ada di sini. Dia hanya bolak-balik aja. Nah, yang terakhir kita ambilkan ke sini. Notnya sama kan? Nah, itu tinggal pengembangan saja. Yang lebih penting, teman-teman mau ciptakan variasi. Itu lain lagi. Itu tinggal feeling saat masuk aja. Itu yang penting adalah rumusnya. Jadi gimana? Ini yang sering dikatakan apa ya? Variasi 2 oktav. Jadi dia naik 1 ya. Sebetulnya simpel aja mukulnya. Misalkan begitu. Lagi. Yang penting adalah rumus ketukannya jangan sampai lari. Untuk not yang tadi ya, untuk yang tadi itu begini. C G ngambilnya di bawah. Bisa diambilkan ke atas, bisa juga diambilkan ke bawah, langsung ke sini. Jadi tinggal pengembangan teman-teman aja. Dan itu tidak punya patokan khusus. Tidak punya patokan khusus. Karena seorang basis saat dia bermain, feelingnya lari ke situ, dia akan gesutnya ke situ. Tergantung kebiasaan. Kebiasaan aja. Seperti ini gitu kan. Itu untuk lagu-lagu yang tidak pakem, dalam artian begini. Lagu aslinya dia tidak ada variasi yang seperti itu, tapi kita buat-buat. Nah, kira-kira seperti itu. Beda sama lagu yang memang ada not melodinya ke situ. Melodi bass ya. Melodi bassnya memang harus seperti itu. Yang banyak biasanya lagunya Roma, itu lagu banyak itu rata-rata bassnya udah kayak melodi kan. Nah itu udah lain lagi. Itu memang pakem dan harus diikuti secara pasti. Tapi kalau variasi-variasi seperti ini dia hanya bersifat tuh apa ya, pengembangan individu aja. Jadi dia tidak punya patokan, dan patokannya adalah skala mayor dan minor. Itu aja. Kalau teman-teman udah bisa memainkan skala mayor dan minor, itu tinggal rumus aja, rumus dan kebiasaan. Buat teman-teman yang sering melihat saya cover, rata-rata kan saya memainkannya seperti itu karena itu sudah kebiasaan. Dan saat melihat basis lain, cara memainkannya seperti itu karena dia punya kebiasaan yang seperti itu juga dan tidak sama kebiasaannya dengan saya. Nah, jadi itu jangan dipermasalahkan. Di si A variasinya begini, si B variasinya begini. Itu tergantung feeling individu masing-masing. Saat lagu itu ya, itu sebetulnya timbul
pikiran itu datang sendiri dia. Oh saya mau begini. Jadi itu tidak pernah dirumus untuk variasi-variasi yang seperti itu, kecuali yang saya sebutkan tadi, dia memang ada pakem melodi bassnya. Nah itu memang harus diikuti dan tidak boleh dibuang gitu. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami untuk yang lagi kesulitan mencari atau memainkan formasi-formasi dalam variasi bass dangdut khususnya. Mungkin video ini bisa membantu teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf untuk para senior-senior. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang, mohon dikoreksi dan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.